Akan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan oleh Pak Sudi. Selanjutnya Ibu penguji kita, Ibu Patinur akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan untuk Pak Sudi memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Patinur Esos MSc selaku penguji. Yang terhormat Ibu Insinyur Stince Urianto MSc selaku coach. Yang terhormat Bapak Iwayan Sukadana ST selaku Kepala Bidang Tata Ruang sekaligus sebagai mentor saya dalam rancangan untuk seminar aktualisasi ini. Dan yang terhormat Ibu Mas Diani Sukri Esos selaku evaluator. Perkenalkan, nama saya Sudi Lapa, yang bertugas di Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Motong, pada khususnya di bidang tata ruang. Jabatan saya itu pengelola tata ruang dan tata guna bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Izinkan saya menyampaikan seminar rancangan aktualisasi yang telah saya susun dengan judul mengoptimalkan pengawasan bangunan-bangunan yang sudah terbit PPG di Kabupaten Parigi Motong. Dalam penyusunan rancangan yang setelah saya buat, saya mengambil latar belakang yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tidak usah Pak Sudi, tidak usah undang-undang. Apa yang melatar belakangi judul yang kau ambil saja, ya. Tidak usah undang-undang semua dibicarakan. Lanjut. Latar belakang dalam penyusunan rancangan aktualisasi saya itu berdasarkan data-data yang aktual yang ada di lapangan. Yang pertama itu kurangnya koordinasi antara tim pengendali penataan ruang, kurangnya personil tenaga tetap pengendali penataan ruang, terbatasnya kendaraan operasional atau sarana prasarana, dan belum tersedianya rekapitulasi data informasi digital mengenai pelanggaran ruang yang tersimpan secara lengkap. Akibat yang ditimbulkan dari kekurangan data tersebut yaitu kurang optimalnya pengawasan terhadap bangunan yang sudah terbit PBG atau persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Parigi Motong. Selanjutnya, visi dan misi Kabupaten Parigi Motong. Visi Kabupaten Parigi Motong itu menetapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, dan berkelanjutan dan berdaya. Sedangkan misi Kabupaten Parigi Motong ada 8 poin, tetapi saya hanya akan menyampaikan poin yang lebih spesifik dengan unit kerja kami, yaitu memantapkan pembangunan infrastruktur yang maju dan merata di seluruh wilayah. Adapun tujuan dan manfaat dari aktualisasi ini, yaitu tujuan aktualisasi pertama, mengoptimalkan pengawasan bangunan-bangunan yang sudah terbit PPG di Kabupaten Parigi Motong. Yang kedua, membentuk ASN yang profesional dan smart. Yang ketiga, membentuk karakter ASN yang berlandaskan core values berakhlak. Sedangkan manfaat aktualisasi yang pertama bagi pemerintah Parigi Motong, yaitu membantu menjalankan visi dan misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong dalam bidang teknik. Yang kedua, bagi Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Motong, yaitu sebagai bentuk pelayanan publik dalam bentuk tindakan dan dukungan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Bagi masyarakat, meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat terwujud dengan adanya dukungan dari masyarakat. Sedangkan bagi penulis, manfaatnya itu menjadi tenaga teknik yang mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan serta mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.
proses selanjutnya itu identifikasi isu. Selama saya bertugas di bidang tata ruang, kurang lebih 3 bulan, saya mengidentifikasi beberapa isu. Yang pertama yaitu kurang optimalnya pengawasan terhadap bangunan yang sudah terbit PBG di Kabupaten Parigi Motong. Yang kedua, belum lengkapnya informasi yang disampaikan atau diajukan masyarakat terkait bangunan yang akan dibuatkan rekomendasi PBG atau MB. Yang ketiga, masih minimnya data-data terhadap bangunan yang melanggar regulasi penataan ruang. Dari identifikasi isu tersebut, saya menggunakan teknik USG dengan memperhatikan tingkat urgensi atau kemendesakan, seriousness atau akibat yang ditimbulkan, dan kemungkinan dampaknya yang diselesaikan. Dengan menggunakan teknik USG tersebut, saya mendapatkan isu atau yang prioritas isu yang pertama yaitu kurang optimalnya pengawasan terhadap bangunan yang sudah terbit PBG di Kabupaten Parigi Motong. Setelah melakukan identifikasi isu, saya lanjutkan dengan menganalisis isu tersebut dengan mencari akar permasalahan dengan menggunakan teknik fishbone. Dengan aspek men atau manusia, 4 aspek itu men atau manusia, mesin, peralatan, teknik, dan lingkungan. Dari aspek men, akar permasalahannya yaitu tenaga pengawasan yang belum optimal melakukan pengendalian penataan ruang. Lanjut saja Pak Sudi. Untuk mengantisipasi isu yang ada, saya membuat rencana kegiatan aktualisasi atau gagasan kreatif, yaitu mengoptimalkan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang telah terbit PPG di Kabupaten Parigi Motong dengan kegiatan dan tahapan sebagai berikut. Kegiatan pertama itu membuat daftar list bangunan yang telah terbit PPG atau IMB. Tahapan pertama itu mengumpulkan data bangunan yang telah keluar PPG atau IMB. Dari data tersebut dikumpulkan dari operator serta arsip-arsip yang ada di kantor. Tahapan kedua yaitu melakukan konsultasi sekaligus verifikasi dengan pimpinan. Dengan adanya data-data yang dikumpulkan tadi tersebut, data tersebut dikonsultasikan ulang kembali kepada pimpinan tentang keakuratan data tersebut. Tahapan selanjutnya setelah konsultasi dengan pimpinan yaitu melakukan koordinasi dengan rekan kerja terkait proses pengumpulan data-data tersebut. Tahapan mengumpulkan data bangunan yang telah keluar PPG kaitannya dengan nilai data dasar ASN berakhlak yaitu akuntabel, di mana saya selaku ASN dengan cermat mengumpulkan data-data yang ada terkait masalah bangunan. Lanjut di tahapan berikut Pak Sudi. Waktu Bapak tinggal 2 menit. Tahapan selanjutnya itu melakukan cek fisik kesesuaian bangunan dengan as-built drawing terhadap bangunan yang terdapat ada indikasi pelanggaran terhadap PBG. Tahapannya itu menentukan jadwal survei dengan rekan kerja dengan pimpinan. Tahapan selanjutnya itu melaksanakan survei lokasi bersama rekan kerja dan pimpinan. Tahapan selanjutnya itu membuat berita acara survei. Dan tidak lupa mengambil dan memilih foto dokumentasi yang diarsipkan. Terus kegiatan selanjutnya setelah itu yaitu membuat surat teguran kepada pemilik bangunan yang melanggar regulasi PBG. Dengan tahapan membuat daftar bangunan yang melanggar regulasi PBG. Berdiskusi dengan pimpinan tentang pelanggaran yang dilanggar dan membuat format surat teguran. Tahapan selanjutnya itu memberikan surat teguran kepada pemilik bangunan yang melanggar. Setelah kegiatan tersebut dilanjutkan lagi dengan membuat laporan pelaksanaan pengawasan bulanan. Dengan tahapan menentukan format penulisan laporan, terus konsultasi dengan pimpinan terkait isi laporan. Setelah ada format penulisan laporan,
terlebih dahulu dikonsultasikan dulu dengan pimpinan. Dan setelah itu menulis laporan pengawasan bulanan. Dan adapun jadwal tentatif aktualisasi yang saya buat dalam 4 minggu, yaitu membuat daftar list bangunan yang telah terbit PBG atau MB pada minggu pertama. Dan kegiatan yang kedua itu melakukan cek fisik kesesuaian bangunan dengan aspek terhadap bangunan yang ada indikasi pelanggaran terhadap PBG pada minggu kedua dan minggu ketiga. Dan kegiatan membuat surat teguran kepada pemilik bangunan melanggar regulasi dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Dan setelahnya itu membuat laporan pelaksanaan pengawasan bulanan dilaksanakan pada minggu keempat. Sekian dan terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan dari peserta. Sudi Lapa telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan stop share, Pak Sudi. Oke, selanjutnya kami silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan. Silakan, waktu 5 menit. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Kabid Tata Ruang yang kebetulan ditugaskan untuk menjadi mentor dari peserta atas nama Sudi, Bu. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Sudi memang seperti itu adanya di dinas kami, bahwa kegiatan pengawasan itu masih kurang optimal karena beberapa permasalahan-permasalahan yang selalu kami hadapi, seperti yang disampaikan tadi. Yang pertama itu adalah permasalahan masalah tenaga. Memang di kami sangat kurang untuk tenaga pengawasan, apalagi wilayah untuk Kabupaten Parigi Motong itu sangat panjang, kurang lebih 400 km dari Sausu sampai Motong. Itu kami sedikit kewalahan untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang dibangun. Di samping itu juga, di samping tenaga, tim kendaraan, termasuk juga biaya operasional. Nah, itu juga menjadi kendala kami di dinas PU, khususnya di bidang tata ruang, untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang sudah ada dan yang akan baru dibangun. Kemudian untuk kedepannya kami akan berupaya juga untuk mengejar target bahwa bangunan-bangunan tersebut harus mendapat pengawasan yang ketat, sehingga apa yang tertuang di dalam perda-perda kami untuk khususnya terhadap sempadan-sempadan jalan dan bangunan itu bisa kami penuhi. Mungkin itu dulu, Bu, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabid yang telah memberikan penguatan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Pak Sudi ini sangat penting, karena biasanya bangun IMB setelah tambah-tambahnya tidak dilapor lagi, ya. Itu maksudnya ya, Pak, ya. Iya. Baik, selanjutnya kami silahkan Ibu penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih Bu Stince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwayan Sukadana, salam kenal Pak. Dari penguji dari kami. Baik, iya. Semoga hari ini Allah selalu memberi rahmatnya kepada kita semua. Untuk Pak Sudi Lapa. Siap, Ibu. Angkat nafas dulu Pak Sudi, baca doa dulu, iya, ketenangan. Siap Pak Sudi? Siap, Ibu. Baik, ya. Pertanyaan pertama, coba, Ibu ingin mendapat penjelasan dari Pak Sudi, apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini, misalnya sudah berapa bangunan yang terbit PBG-nya, dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3? Coba dijelaskan, Pak Sudi.
terkait latar belakang penulisan yang saya susun dalam sistematika rancangan saya, yaitu masih terdapat banyak bangunan-bangunan yang melanggar regulasi yang ada, seperti garis sempadan jalan, garis sempadan pantai di Kabupaten Parigi Motong yang membutuhkan pengendalian atau penguasaan penataan ruang yang lebih optimal sehingga meminimalisir pelanggaran-pelanggaran tersebut dan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan regulasi RT/RW serta RDTR Kota Parigi. Adapun data-data yang akan data-data bangunan akan saya kumpulkan setelah nanti dalam aktualisasi, Bu. Aktualisasinya, data-datanya saya kumpulkan karena untuk sementara data-data masih di kantor semua, Bu. Data-datanya semua. Nah, terus keterkaitan antara rancangan aktualisasi saya dengan Smart ASN dan manajemen ASN atau agenda 3, yaitu pada zaman modern sekarang ini atau zaman digitalisasi sekarang ini, sebagai ASN didorong untuk mampu menggunakan media digital sesuai dengan rancangan saya, yaitu pada proses pelaksanaan aktualisasi saya nantinya ke depan, proses surveinya telah menggunakan alat digital yaitu GPS, dan proses pengarsipannya pada nantinya, penginputan dan pengarsipan pada nantinya juga akan menggunakan media digital dengan kaitannya dengan Smart ASN. Terus keterkaitan dengan manajemen ASN, yaitu pada proses pelaksanaan aktualisasi nantinya saya akan melakukan manajemen dalam penginputan, pengarsipan dan pelaporan di lapangan, Ibu. Mungkin cuma itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saran Ibu nanti ini itu ditambahkan hal tersebut di latar belakangmu nanti ya. Setelah ini nanti saran Ibu tuh tambahkan hal tersebut di latar belakangnya Pak Sudi nanti ya. Iya, baik. Iya, yang untuk pertanyaan kedua, coba saudara Sudi jelaskan bagaimana cara Bapak mengoptimalkan pengawasan bangunan yang sudah terbit PBG-nya itu. Bagaimana rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan? Secara singkat saja. Rancangan aktualisasi yang saya gunakan, yang pertama itu saya mengumpulkan data-data bangunan yang telah ada dari operator, serta arsip-arsip yang ada, dan serta dengan pengaduan-pengaduan yang ada yang masuk di kantor, entah itu dari masyarakat atau elemen-elemen manapun. Dan setelah itu, setelah ada data, kita langsung menyortir. Saya langsung menyortir bangunan-bangunan yang masuk dalam data tersebut, yang mana yang paling prioritas terutama yang akan dilakukan pengendalian atau pengawasan terhadap bangunan tersebut terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh terhadap bangunan tersebut, terhadap regulasi yang ada itu, termasuk dalamnya itu GSB. Sebelum bertindak, saya terlebih dahulu melaksanakan konsultasi dengan pimpinan di kantor, dan setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan, saya berkoordinasi dengan rekan-rekan kerja untuk melaksanakan pertama survei lapangan untuk pengumpulan data-data lapangan yang ada, dan setelah itu data-data yang ada dikelola dan melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada terhadap regulasi yang ada yang dilakukan oleh bangunan-bangunan tersebut. Dan tidak lupa pula dokumentasi dari survei tersebut, survei pengawasan tersebut diambil dan diarsipkan. Dan setelahnya itu, apabila sudah terdapat data-data dari lapangan, kita memilah yang mana yang akan kita buatkan surat teguran sesuai dengan pelanggaran yang
ada di lapangan, dan sebelum membuat surat teguran terlebih dahulu mengkonsultasikan kepada pimpinan tentang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada, dan surat teguran yang akan kita terbitkan. Dan setelah surat teguran diterbitkan, kita diberikan kepada pemohon atau masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Motong yang melakukan pelanggaran tersebut. Mungkin Baik. begitu, Bu. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Terus selanjutnya, Pak Sudi, coba lihat tabel yang saudara buat gitu ya. Berapa tahapan tidak ada outputnya? Padahal kalau output keluar per tahap kan? Coba jelaskan itu. Output yang pertama, tahapan pertama itu kegiatan pengumpulan data. Outputnya itu adanya data-data yang terkait masalah bangunan-bangunan yang melanggar PPG. Terus output yang kedua terkait masalah survei lapangan, itu output yang kedua melakukan cek fisik kesesuaian bangunan yang ada di saudara terhadap bangunan yang ada indikasi pelanggaran. Outputnya itu berita acara, SOP, survei, dan dokumentasi. Sedangkan tahapan yang membuat surat teguran kepada pemilik bangunan yang melanggar regulasi PPG, outputnya itu menerbitkan surat teguran kepada pemilik bangunan yang melanggar. Terus tahapan membuat laporan pelaksanaan pengawasan bulanan, outputnya itu adanya laporan pengawasan bulanan. Iya, tapi Terima kasih, ini Bu. di sini tidak ada kan? Iya. Tolong dilengkapi ya. Ya, Bu. Iya. Bagaimana Ibu Coach? Ibu Stince? Ada yang berapa ini yang tidak? Iya, oke, Iya. baik Bu. Memang harus dilengkapi secara aturan, tiap tahapan Iya. harus ada outputnya. Jadi Iya, Pak Sudi ya, betul. jadi Iya. perhatian Pak ya, dilengkapi sebelum ditandatangani oleh penguji. Ya, Bu. Harus sudah lengkap. Ya, terima kasih Bu penguji Iya. telah mengoreksinya. Iya, terima kasih Bu Stince. Selanjutnya Pak Sudi, Ibu ingin saudara menjelaskan juga kegiatan 3 itu. Kegiatan 3-nya tahap C. Saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar berorientasi pelayanan dan harmonis. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan. Sementara saudara memberikan surat teguran. Coba Ibu mau dengar ini. Ya, Bu ya. Perilaku Iya. orientasi pelayanan yang saya berikan. Pertama memberikan yaitu ramah dan solutif. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat, kita harus pandai-pandai kepada masyarakat, jangan dengan keras. Kita Pak memberikan Sudi, nilai yang ditanyakan saja, nilai yang ditanyakan. Iya, nilai tanyakan saja ya, berorientasi pelayanan dan harmonis. nilai berorientasi pelayanan dan harmonis ya, Bu ya. Betul. Dalam berorientasi pelayanan yaitu bersikap ramah dan solutif kepada masyarakat, Ibu. Terus yang harmonis, Ya, baik. harmonis yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Baik, walaupun tadi sudah memberikan itu surat teguran ya, tetap dijaga itu. Iya. Terus ya baik. Sekarang saran saya sebagai penguji, coba digali lebih dalam lagi nilai dasar ASN yang ada. Mungkin saja masih ada yang bisa dimasukkan atau tidak dilakukan pada tahapan tersebut. Ya, diterima masukannya ini, sarannya ini. Siap, Ibu ya. Iya, baik. Saya rasa kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Ibu penguji telah memberikan beberapa pertanyaan dan masukan saran kepada peserta Pak Sudi. Pak Sudi ini menjadi perhatian ya, karena Ibu penguji akan menandatangani ya hasil perbaikan yang akan dibuat oleh Pak Sudi sehingga dia menjadi lebih baik.
Dan terima kasih Pak Mentor, Pak Kabid telah hadir bersama kami. Kehadiran Bapak sangat penting karena kalau tidak Pak Sudi tidak bisa seminar. Terima kasih Pak. Baik Terima Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke host. Baik, untuk Pak Sudi silakan di stop rekornya. Baik, terima kasih.